Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Gue pengen nanya nih ke kalian yang udah baca light novel Overlord, terutama buat kalian yang baca hasil fans translation. Apa kalian pernah nemu chapter Overlord yang isinya menceritakan tentang nasib Harley Quinn setelah ditangkap Jaldabaoth? Nah, buat kalian yang nggak tahu, itu adalah chapter buatan fans alias fanfiction yang diselipin oleh translator Overlord untuk nge-troll orang-orang yang nungguin hasil fans translation. Nah, di video ini gue akan sebut tindakan itu sebagai budaya nge-troll translator Overlord. Gue sendiri juga sempat kena troll chapter itu, dan pada saat itu gue mengira kalau chapter tersebut canon, karena gue baru ngikutin light novel Overlord ketika volume 12 dan 13 rilis. Jadi mungkin saja sampai saat ini ada di antara kalian yang pernah baca versi fans translation dan tidak tahu mengenai budaya nge-troll ini. So, di video kali ini gue bakal sebutkan apa saja tindakan nge-troll yang translator Overlord pernah lakukan. Apalagi di volume 15 dan 16 kemarin ternyata chapter nge-trollnya masih ada. Karena gue baru ngikutin Overlord ketika volume 12 dan 13 rilis, gue pun hanya tahu tentang budaya nge-troll pada masa itu. Tapi kalau ternyata ada dari kalian yang udah ngikutin Overlord lebih dulu daripada gue, bisa tolong komen di bawah apakah sebelum volume 12 dan 13 ada chapter yang nge-troll juga. Oke, langsung aja, mari kita mulai. Ketika volume 12 dan volume 13 rilis, chapter yang nge-troll pada saat itu bisa kalian temukan di intermission volume 13. Dan kalau tidak salah, chapter itu masih bisa kalian cari sampai sekarang. Bahkan, ada situs yang juga menerjemahkan chapter ini ke bahasa Indonesia, dan mereka tidak lupa untuk ngasih disclaimer di akhir kalau chapter itu hanyalah buatan fans. Intinya, chapter itu bercerita tentang nasib Harley Quinn setelah dirinya dijadikan pedang oleh Jaldabaoth. Gua lupa pastinya seperti apa, antara Harley Quinn disembuhkan atau dia dihidupkan kembali. Lalu setelah tugasnya sebagai senjata selesai, dia pun dibawa ke dalam Happy Farm. Singkat cerita, Harley Quinn pun dipaksa untuk berhubungan dengan para monster yang ada di dalam Happy Farm, dan ya kalian tahu sendiri sisanya seperti apa. Nah, ketika pertama kali baca chapter ini, gue sih sempat shock ketika tahu kalau Harley Quinn diperlakukan sejahat itu oleh Demiurge. Apalagi pada saat itu, gue mengira kalau chapter itu canon. Gue baru tahu kalau chapter itu ternyata hanya buatan fans, kalau nggak salah 2 tahun setelah selesai baca volume 13. Nah, kalau saat ini di antara kalian ada yang pernah baca chapter tentang Harley Quinn yang masuk Happy Farm, tenang aja, Harley Quinn tidak pernah masuk Happy Farm dan dia beneran mati di volume 13. Kalau kasusnya seperti ini ya, mending Harley Quinn dibiarin mati daripada jadi budak di Happy Farm. Lanjut ke budaya nge-troll di volume 14. Nah, kalau untuk saat ini, gue nggak ingat apakah pada saat itu ada chapter nge-troll yang dibuat oleh translator. Tapi kayaknya sih nggak ada, karena volume 14 adalah masa perpindahan dari Nigel ke Hitori. Buat yang nggak tahu kedua nama ini, intinya mereka berdua adalah orang yang mentranslasikan light novel Overlord versi fans translation dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris. Kalau nggak salah, Nigel sudah berhenti mentranslasikan light novel Overlord setelah Evil Eye Side Story rilis. Lalu masuk volume 14 sampai volume 16 kemarin, orang yang mentranslasikan light novel Overlord berganti jadi Hitori. Nah, kayaknya pada saat volume 14 rilis, tidak ada chapter nge-troll yang dibuat oleh Hitori. Tapi meskipun begitu, ada satu momen yang paling gue ingat pada saat itu, yaitu Hitori sengaja memotong translasinya di bagian yang paling krusial. Kalau kalian ingat, di Overlord Season 4 episode 11, episode itu bercerita tentang Lakius yang diracuni dan dia pun dibawa kabur keluar dari kerajaan. Hal ini dikarenakan Lakius yang ngotot tidak mau meninggalkan kerajaan sampai akhir. Tapi karena anggota timnya tidak mau Lakius mati, jadinya mereka perlu mengatur rencana untuk melemahkan Lakius. Dan Lakius pun dibawa kabur dengan paksa. Nah, ketika bagian ini ditranslasikan, Hitori sengaja memotong chapter ini di bagian yang bisa bikin orang salah paham. Buat yang nggak tahu, proses translasi light novel Overlord tidak langsung dibuat dalam bentuk satu volume, melainkan ditranslasi pelan-pelan dalam bentuk chapter. Itu pun satu chapter dibagi jadi beberapa part, dan tiap partnya biasanya dirilis setiap 1 minggu. Contoh volume 15 chapter 1 part 1, volume 15 chapter 1 part 2, lalu lanjut ke volume 15 chapter 2 part 1, dan seterusnya, sampai akhirnya semua chapter selesai ditranslasi. Nah, ketika masuk di bagian Lakius yang diracuni, kalau nggak salah, chapter itu berhenti di saat Evil Eye ngomong ke Climb untuk jangan ikut campur. Karena chapter itu terpotong di bagian ini, jadinya selama minggu itu muncul anggapan kalau Lakius sudah mati, dan dia dihianati oleh anggota partinya. Padahal kalau chapter itu dilanjutin 1 atau 2 kalimat lagi, kita bisa langsung tahu alasan kenapa Lakius diperlakukan seperti itu. Dengan kata lain, selama 1 minggu, pada saat itu ada banyak orang yang kena troll gara-gara cerita yang kena potong di tengah jalan. Lanjut ke volume 15, chapter troll di volume ini bisa kalian temukan di intermission volume 15. Jujur ya, ketika pertama kali baca, gue sempat ngira bagian ini canon, karena gue nggak menyangka kalau bakalan ada chapter troll di volume 15 ini. Bahkan, gue sempat ngebuat story untuk ngomongin chapter ini yang terkesan terlalu aneh.
Tapi setelah baca sampai habis, ternyata chapter yang gua baca cuma buatan fans dan gua langsung hapus story tadi. Chapter yang ini tuh bisa dibilang random banget. Intinya, chapter ini bercerita tentang organisasi Corpus of the Abyss yang lagi nonton situs bokep. Selain itu di chapter ini, nama Deep Darkness Dragon Lord dan Minotaur Sage juga disebutkan. Dan terakhir, yang paling baru ada di volume 16, tepatnya ada di epilog volume 16. Chapter Troll ini bercerita tentang kondisi Zeshi Zetsume yang saat ini sedang berada di dalam ruang siksanya Neuronis dan Aura diberi tugas untuk mengawal Neuronis. Neuronis pun menggunakan skill untuk mengekstrak informasi dari otaknya Zeshi, yang mana skill ini berbentuk seperti selang kecil yang harus terhubung langsung dengan otak korbannya. Jadi, intinya nih, Neuronis mencoba memasukkan selang itu lewat telinganya Zeshi, tapi gagal. Lalu masuk lewat hidung dan masih gagal. Hingga akhirnya di percobaan terakhir, Neuronis mencoba masuk lewat lubang yang... ya itulah, silakan difikirkan sendiri. Nah, ketika pertama kali baca bagian ini, hal pertama yang ada di kepala gua tuh ngilu. Selain itu, gua juga kasihan sama Zeshi yang harus berakhir menderita. Tapi setelah gua baca sampai akhir, ternyata chapter ini cuma buatan fans doang, alias nge-troll. Nah itu tadi budaya nge-troll Translator Overlord yang gua ketahui dari volume 13 sampai volume 16 kemarin. Melihat budaya ini yang selalu ada setiap tahunnya, gua rasa volume 17 dan 18 nanti bakalan punya chapter troll juga. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba nanti ada satu chapter yang isinya aneh sendiri. Karena itu cuma buatan translator untuk nge-troll para pembaca fans translation. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Gifu. Semangat bang, gua suka penjelasannya. Siap. Ada dari Mei46. Udah nonton Seito Keiichi Zone? Sudah, gua udah nonton sampai tamat pula. Dan terakhir, ada dari Ardis. Bang, lanjutan Overlord nanti season 5 atau movie? Baru lanjut maraton soalnya. Kalau mau lanjutan cerita sih di season 5 nanti. Karena movie cuma nyeritain cerita yang kena skip di season 4. Nah itu tadi dari Saweria. Makasih semuanya sudah gabung membership dan donasi sampai detik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.